Shalom anak-anakku yang kukasihi, salam sejahtera untuk kita semua. Di hari ini kita akan memulai pembelajaran kita, tapi sebelumnya kita akan memulainya dengan doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk lindungan Tuhan. Di hari ini Tuhan kami akan memulai pembelajaran kami, Tuhan pimpin, Tuhan berkati sehingga pembelajaran di hari ini, materi yang disampaikan di hari ini dapat berguna, dapat bermanfaat untuk kehidupan kami ke depannya Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap anak-anak didik, Engkau buka hati mereka sehingga mereka dapat menerima pelajaran ini dengan baik. Dan ini boleh menjadi pegangan Tuhan untuk masa depan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memulai pembelajaran kami di hari ini. Amin. Anak-anak semua, materi pembelajaran kita di hari ini adalah Tuhan pedoman keluargaku. Nah, lewat materi pembelajaran ini, tujuan yang akan kita capai di pembelajaran pertama ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian keluarga, baik secara umum maupun secara Kristen. Dan di samping itu juga, siswa dapat memahami bentuk keluarga yang sekarang ada di tengah-tengah masyarakat. Mendengar kata keluarga, pastinya itu bukan sesuatu yang asing di telinga kita atau di pengetahuan kita. Nah, namun dengan demikian, banyak sekali definisi yang berbeda tentang keluarga. Meskipun demikian, terdapat kesamaan-kesamaan dan rumusan. Dalam rumusan yang berbeda tersebut dengan ciri-ciri pokok sebagai berikut. Yang pertama, keluarga merupakan kelompok atau persekutuan sosial yang paling kecil. Lalu yang kedua, keluarga terbentuk apabila ada ikatan darah. Lalu kemudian perkawinan atau adopsi. Lalu pengertian yang ketiga adalah keluarga merupakan suatu persekutuan yang berawal dari dua orang yang berbeda jenis kelamin, yang pastinya adalah laki-laki dan perempuan, yang diikat dalam ikatan pernikahan. Semua itu adalah pengertian dari keluarga secara umum. Dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut yang tadi sudah dijelaskan. Anak-anakku yang kukasihi, di dalam kehidupan bermasyarakat kita akan mengenal dua bentuk keluarga. Keluarga yang pertama adalah keluarga bati. Keluarga bati yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Jadi merupakan sebuah keluarga inti. Ada ayah, ibu, dan anak-anak. Nah, bentuk keluarga yang kedua kita kenal dengan keluarga besar. Keluarga besar yaitu keluarga bati ditambah kerabat yang lain yang memiliki hubungan erat, hubungan darah, misalnya kakek, nenek, paman, bibi, sepupu, kemenakan, dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan keluarga besar. Nah, keluarga juga memiliki pengertian di dalam agama Kristen. Nah, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah dan ibu dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan satu-satunya juru selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi yang paling pertama di dalam pengertian keluarga Kristen adalah hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya secara pribadi. Lalu kemudian di samping itu juga kita harus meneladani hidup dan ajaran-ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat di mana? Di dalam Alkitab. Apa yang sudah Yesus ajarkan dan apa yang sudah Yesus hidupi. Ada banyak sekali hal-hal penting yang Tuhan ajarkan. Tetapi yang paling utama di sini adalah ciri-ciri utama atau yang paling pokok dalam
kitab suci adalah kasih. 10 hukum Taurat, perintah Tuhan. Dan ada banyak ajaran-ajaran yang Tuhan kasih lewat teladan hidup oleh tokoh-tokoh Alkitab, oleh Tuhan Yesus sendiri. Nah, itulah yang harus kita hidupi di dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Itulah yang disebut dengan keluarga Kristen. Keluarga Kristen tidak pernah hidup sembarangan, tidak pernah hidup di dalam dosa, tidak pernah hidup di dalam keputusan-keputusan yang keliru di dalam Tuhan. Anak-anak semua, kita pasti akan menimbulkan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya demikian: mengapa Tuhan adalah pedoman dari kehidupan keluarga kita? Nah, nats pembimbing kita terdapat di dalam 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga, yang berbunyi demikian: tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus adalah Allah. Nah, dari skema ini kita dapat melihat bahwa kepala dari laki-laki itu adalah Kristus. Otomatis kepala daripada keluarga yang dibangun itu adalah Kristus. Nah, sumber segala berkat, sumber segala sesuatu yang Tuhan akan berikan kepada kita itu adalah melalui Tuhan. Manusia hanya bekerja di bumi, tetapi berkat itu datang daripada Tuhan. Nah, inilah yang harus kita pahami. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai peran Allah. Tetapi konsep dasar Tuhan pedoman keluarga kita itu adalah Kristus sebagai kepala keluarga. Mengapa demikian? Karena ketika atau setelah terjadinya sebuah perkawinan, di situ firman Tuhan mengatakan bahwa sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, itu adalah perintah Allah yang difirmankannya di dalam Kejadian 2 ayat 24. Itu adalah cikal bakal atau kisah awal di mana Tuhan membentuk sebuah keluarga. Dan otomatis ketika seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, berarti laki-laki tersebut setelah menikah akan keluar, meninggalkan. Dan kemudian dia harus bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Artinya di sini bukan meninggalkan, artinya menghilangkan ayah dan ibu, tetapi adalah titik kedewasaan ketika seseorang sudah menikah, dia harus meninggalkan segala sesuatu zona nyamannya, lalu dia bersatu dengan istrinya menjadi satu daging. Dan setelah mereka hidup sebagai sebuah keluarga, maka disitulah Tuhan menjadi kepala keluarga mereka. Itulah konsep dasar daripada Tuhan pedoman keluarga kita. Nah, itulah pembelajaran kita di hari ini. Apakah adik-adik atau anak-anak murid semua, anak-anakku dapat mengerti pengertian keluarga secara umum, pengertian keluarga secara Kristen, dan bentuk keluarga yang ada di lingkungan masyarakat? Tugas yang harus anak-anak semua lakukan di rumah, yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan keluarga Kristen. Yang nomor 2, apakah keluarga mempunyai arti yang sama dengan rumah tangga? Yang ketiga, gambarkan skema atau peta konsep keluarga dari teks Alkitab 1 Korintus 11 ayatnya yang ketiga. Yang keempat, tuliskan contoh nyata ajaran Kristus yang dilakukan dalam keluargamu. Selamat mengerjakan anak-anak. Nah, Pak Guru mengharapkan atau saya mengharapkan bahwa anak-anak semua dapat memahami hal ini sehingga tidak menyalahgunakan otoritas atau salah mengartikan arti keluarga. Karena hari-hari ini ada banyak sekali keluarga yang hancur,
ada keluarga satu dengan yang lain tidak harmonis. Padahal keluarga itu adalah Tuhan yang ciptakan. Harusnya sebagai keluarga Kristen kita harus menghidupi ajaran-ajaran dan meneladani Kristus, karena Tuhan yang menciptakan keluarga. Demikian materi pembelajaran di hari ini. Kiranya anak-anak semua dalam keadaan baik, tetap jaga kesehatan di tengah-tengah pandemi yang sedang terjadi. Jangan lupa cuci tangan, pakai masker, pola makan yang sehat, sehingga adik-adik, anak-anak murid semua dengan keluarga dalam keadaan yang baik-baik saja. Salam hormat dari saya. Terima kasih.